Selamat siang, Anda menyaksikan presentasi kelompok 2 teori Alfred Adler. Bersama kami, saya Aprini dan teman-teman saya Adelina dan Noni. Poin 1 dan 2 akan disampaikan teman saya Noni, poin 3, 4, dan 5 disampaikan Adelina, poin 6, 7, dan 8 akan saya sampaikan. Sebelum kita masuk ke teori, kita dengar singkat biografi Adler. Adler lahir 7 Februari 1870 di Rudolfsheim, Wina. Ibunya bernama Pauline dan ayahnya Leopold. Istrinya Raisa Epstein, wanita Rusia, Desember 1897. Memiliki 4 anak yaitu Alexandra, Kurt, Valentine, dan Cornelia. Meninggal 28 Mei 1937 Aberdeen di Skotlandia. Eder, anak yang lemah dan sakit-sakitan, hampir meninggal bermain seluncur es, memotivasi Eder untuk menjadi seorang dokter. Ketika masa kanak-kanak, dia bermain dengan anak lelaki yang lebih tua dari dia. Lalu dia ditinggalkan sendirian sehingga dia menggigil dan kedinginan. Namun dia berhasil pulang ke rumah lalu diperiksa oleh dokter. Kemudian dokter tersebut mengatakan kepada ibunya bahwa dia sudah meninggal. Namun dalam keadaan perkataan tersebut, Eder mendengarnya sudah sadar dan memotivasi Eder untuk menjadi seorang dokter. Terkait dengan pengalaman ini juga dia berpengalaman ketika dia bangun pagi melihat adiknya yang sudah tiada lagi, sehingga dia mengambil pengalaman ini menjadi tantangan untuk mengalahkan kematian. Lalu pada usia 5 tahun, dia bertekad untuk menjadi tujuan hidupnya adalah untuk melakukan kematian. Keren ya. Berbeda dengan Sigmund Freud yang menginginkan adik laki-lakinya untuk meninggal, namun ketika adiknya meninggal, dia justru menyalahkan dirinya sendiri hingga sampai dewasa. Eder sekolah kedokteran di Gymnasium, gelar dokter tahun 1895, pasca sarjana di Wina sebagai psikiatri dan dokter umum 1911. Ketika dia bersekolah kedokteran, prestasinya sangat buruk. Ayahnya mengancamnya untuk mengeluarkan dan membekalinya dengan keahlian membuat sepatu. Namun karena Eder sudah bertekad menjadi dokter, sehingga dia berhasil meraih gelar dokter tahun 1895. Karena ayahnya dari Hungaria, dia maka warga Hungaria. Dia wajib mengikuti militer. Ketika dia menyelesaikan militer, dia kembali ke Wina dan menyelesaikan pasca sarjananya di Wina. Yang awalnya dia membuka spesialis mata, namun menghentikannya dan beralih kepada psikiatri dan dokter umum. Menerbitkan Study of Organ Inferiority and its Physical Composition. Mengasumsikan kekurangan fisik bukan seks membentuk dasar motivasi manusia. Ini berkaitan dengan Sigmund Freud, di mana Sigmund Freud mengundang Eder dan 3 dokter Wina mendiskusikan psikologi dan neuropatologi yang dikenal dengan Wednesday Psychological Society 1908 yang dinamakan Vienna Psychoanalytic Society. Eder tidak pernah menganggap Freud sebagai mentornya, bahwa dirinya dan lainnya mampu memberikan kontribusi kepada psikoanalisis. Pada tahun 1911, Eder mengundurkan diri sebagai Presiden Vienna Psychoanalytic Society dari 9 anggota, disebabkan adanya perbedaan yang tidak dapat dipertahankan. Kemudian Eder membentuk dan mengubah organisasi menjadi Society for Individual Psychology. Itulah singkat biografi tentang Eder. Pertama, kita masuk ke teori Adler. Menurut Adler, manusia lahir dengan tubuh yang lemah dan inferior suatu kondisi. Pada perasaan inferior mengakibatkan ketergantungan pada orang lain. Perasaan menyatu dengan orang lain atau minat sosial menjadi sifat manusia standar akhir kesehatan psikologis. Teori Adler dari datar yang menggambarkan pernyataan akhir dari psikologi individual. 1. Berjuang untuk meraih keberhasilan atau superioritas atau striving for success or superiority. 2. Persepsi subjektif atau subjective perception. 3. Kepribadian menyatu atau unified dan konsistensi diri atau self-consistent. 4. Minat sosial atau social interest. 5. Gaya hidup atau style of life seseorang. 6. Daya creative power manusia. 2. Berjuang untuk meraih keberhasilan atau superioritas. Psikologi individual mengajarkan setiap orang memulai hidup dengan kelemahan fisik, memunculkan perasaan inferior, perasaan memotivasi seseorang untuk berjuang demi meraih superioritas atau keberhasilan yang menggambarkan manusia yang termotivasi oleh minat sosial yang sangat tinggi.
Setiap individu dikendalikan oleh tujuan akhir. Pertama, tujuan akhir. Tujuan akhir sifatnya hayal atau fiksional dan tidak ada bentuk objektifnya, namun mempunyai makna yang besar karena mempersatukan kepribadian dan membuat semua perilaku dapat dipahami. Tujuan akhir seseorang adalah mengurangi rasa sakit akibat perasaan inferior dan mengarahkan kepada superioritas atau keberhasilan. Contohnya, anak perempuan hubungan bersifat parasit dengan ibunya. Ketika dewasa, ia tergantung dan suka mencela dirinya dan tidak konsisten tujuannya meraih superioritas. Sebaliknya, anak yang menerima cinta dan rasa aman, ia mengerti dan mengejar tujuan mereka dengan tingkat kesadaran yang tinggi. Ketika tujuan akhir seseorang diketahui, semua tindakannya menjadi jelas dan mendapatkan makna yang penting. Kedua, daya juang sebagai kompensasi. Manusia dikaruniai tubuh yang kecil, lemah, dan inferior ketika lahir. Sifat alami memiliki kecenderungan bawaan untuk meraih sesuatu yang utuh dan lengkap. Setiap orang harus mengembangkan potensi ini dengan caranya sendiri. Contohnya, seseorang dengan tubuh yang lemah tidak perlu menjadi seorang atlet yang tegap dan kuat, tetapi sebagai gantinya ia menjadi seorang seniman, aktor, atau penulis. Dua cara utama untuk berjuang. Pertama, usaha yang secara sosial tidak produktif untuk meraih superioritas pribadi. Kedua, mencakup minat sosial dan ditujukan kepada keberhasilan atau kesempurnaan setiap orang. Ketiga, berjuang meraih superioritas pribadi. Berjuang meraih superioritas dengan sedikit atau tanpa memperhatikan orang lain, bersifat personal, dimotivasi oleh perasaan inferior yang berlebihan atau munculnya inferiority complex. Contoh, pembunuh, pencuri, dan penipu berjuang untuk keuntungan pribadi. Beberapa orang usahanya secara sadar atau tidak sadar kecenderungan memiliki diri sendiri di balik tirai keprihatinan sosialnya. Misalnya, seorang dosen menunjukkan simpati pada perhatian kepada mahasiswanya, tetapi tindakannya dituju untuk dirinya sendiri dan dimotivasi oleh kompensasi berlebihan untuk perasaan inferior yang besar. Keempat, berjuang meraih keberhasilan. Orang sehat secara psikologis adalah mereka yang dimotivasi oleh minat sosial dan keberhasilan untuk semua umat manusia. Individu yang sehat peduli dengan tujuan yang melebihi diri mereka sendiri, mampu menolong orang lain tanpa menuntut atau mengharap imbalan, dan mampu melihat orang lain tidak sebagai lawan, tetapi sebagai manusia yang bisa diajak bekerja sama untuk kepentingan sosial. Kecenderungan alami menggapai keutuhan atau kesempurnaan. Manusia yang berjuang meraih keberhasilan daripada superioritas pribadi mampu mempertahankan keadaan dirinya, tetapi lebih melihat masalah sehari-hari dan sudut pandang perkembangan masyarakat daripada sudut pandang keuntungan pribadi. Baik, akan dilanjutkan dengan saya Adelina. Ketiga, persepsi subjektif. Yang pertama, fiksionalisme, gagasan yang tidak mempunyai bentuk nyata, namun mempengaruhi seakan-akan nyata. Contoh, manusia mempunyai kehendak bebas, tidak ada bisa membuktikan itu nyata, namun menuntut sebagian kehidupan. Pendekatan teologis, manusia dimotivasi oleh persepsi mereka pada saat ini tentang masa depan. Yang kedua, kelemahan fisik. Kelemahan fisik tidak menyebabkan seseorang menjalani gaya hidup, hanya memberikan motivasi pada saat ini untuk meraih masa depan. Contohnya, Adrian sendiri lemah dan sakit-sakitan saat ketika kecil. Penyakitnya memotivasinya menjadi seorang dokter. Keempat, kesatuan self-conscious dari kepribadian. Bahasa organ, kelemahan suatu organ tubuh memperlihatkan arah dari tujuan seseorang suatu kondisi. Contoh, seorang pria menderita rheumatoid arthritis di tangannya. Seolah-olah tubuhnya berseru, lihat kecacatan diri saya. Anda tidak bisa mengharapkan saya dalam melakukan pekerjaan. Kesadaran dan ketidaksadaran. Ketidaksadaran bagian dari tujuan yang tidak dirumuskan dengan jelas atau tidak dipahami oleh seseorang. Pikiran sadar adalah pikiran yang dipahami dan sebagian hal membantu dalam meraih keberhasilan. Sedangkan pikiran tidak sadar tidak membantu usaha.
Selanjutnya, 5. Minat sosial atau social interest. Sikap keterkaitan dengan umat manusia sebagai empati untuk setiap anggota masyarakat. Inferioritas alamiah dari manusia bersama-sama untuk membentuk masyarakat. Contoh, tanpa perlindungan ibu dan ayah, bayi akan binasa. Tanpa perlindungan keluarga atau nenek moyang, kita sudah binasa dari hewan buas. Yang pertama, sumber minat sosial. Minat sosial berakar dari potensi dalam setiap orang. Minat sosial bersumber dari hubungan ibu dan anak selama masa kanak-kanak. Ibu memberi kasih sejati untuk kesejahteraan anak. Ayah ideal bekerja sama, memperhatikan dan memperlakukan anaknya dengan kasih. Sumber lain dari lingkungan sosial pada tahun-tahun pertama pada anak mempengaruhi lingkungan dapat mengubah dan membentuk hampir setiap aspek kepribadian anak. Selanjutnya, yang kedua, pentingnya minat sosial. Satu-satunya standar untuk menilai seberapa berharganya seseorang sebagai barometer kenormalan, standar yang digunakan menentukan seberapa bermanfaatnya hidup seseorang, sampai tingkat di mana seseorang memiliki minat sosial, maka dia dianggap dewasa secara psikologis. Orang yang tidak dewasa kurang memiliki jaminan self-gefühl, berpusat pada diri sendiri atau self-cancer, dan berjuang untuk meraih kekuasaan atas orang lain. Kita beralih ke gaya hidup style of life. Untuk menunjukkan selera hidup seseorang mencakup tujuan seseorang, konsep diri, perasaan terhadap orang lain, dan sikap terhadap dunia. Seseorang tidak sehat secara psikologis menjalani hidup yang tidak fleksibel ditandai ketidakmampuan untuk memilih cara baru dalam bereaksi dengan lingkungannya. Sebaliknya, orang yang sehat secara psikologis berperilaku fleksibel dalam gaya hidup yang kompleks, selalu berkembang dan berubah, atau bisa disebut dengan dinamis ya. Manusia dengan gaya hidup yang bermanfaat secara sosial, bentuk kemanusiaan yang paling tinggi dalam proses evolusi dan sangat mungkin memenuhi dunia di masa depan. Di sini dikatakan gaya hidup style of life bukan gaya untuk bergaya berfoto cheese atau cekrek gitu ya guys. Bukan. Di sini dikatakan bahwa kalau misalnya kita memiliki sehat secara psikologi, kita bisa menyesuaikan diri kita terhadap lingkungan kita, beradaptasi dimanapun berada, sesuai dengan lingkungan tersebut. Berbeda dengan kalau misalnya tidak sehat secara psikologis, yang tidak fleksibel, yang tidak bisa menyesuaikan dirinya dengan orang yang lain. Atau bisa dikatakan kalau saya tidak bisa menyesuaikan diri, ya bagaimana? Gitu. Tapi kalau misalnya dengan dikaitkan ini, yang fleksibel ini ditandai, ya tidak berkembang di situ-situ saja. Kita lihat di sini kalau misalnya kita lihat manusia yang bermanfaat secara sosial, atau kita bilanglah memenuhi dunia di masa depan, seperti apa itu? Kemanusiaan yang paling tinggi dalam proses evolusi. Itu kemanusiaan yang paling tinggi. Seperti apa memenuhi dunia di masa depan? Gaya hidup yang bermanfaat secara sosial. Tidak semua kita bermanfaat secara sosial itu mengandalkan materi. Bisa juga kita dengan jasa. Ketika kita melihat adanya bencana alam, kita bisa membantu dengan jasa kita, membantu dengan membereskan apa yang sudah berantakan disebabkan oleh bencana tersebut. Kita tidak semua bisa memandang dengan memberikan materi kita, tidak bisa semua itu. Itulah gaya hidup atau style of life. Kalau dengan kemanusiaan yang paling tinggi dalam proses evaluasi dan sangat mungkin memenuhi dunia di masa depan adalah gaya hidup yang bermanfaat secara sosial. Kita lanjut. Daya kreatif atau creative power. Konsep dinamis yang menggambarkan pergerakan atau movement. Dan pergerakan ini adalah karakteristik hidup yang paling penting. Semua kehidupan psikis mencakup pergerakan ketujuan dan pergerakan dengan arah. Manusia makhluk kreatif, bereaksi terhadap lingkungan namun juga menyebabkan lingkungan bereaksi terhadapnya. Contoh, jika Anda masuk ambang pintu 4 kaki, ada dua pilihan. Pertama,
Berpikir kreatif membungkuk ketika mendekati pintu dengan baik. Sebaliknya, jika Anda terbentur, Anda harus melewati dengan benar atau Anda terus-menerus terbentur. Kalau misalnya kita diperhadapkan, apa yang harus kita lakukan kita menjalani atau melewati pintu? Apakah kita membungkuk atau tidak? Kalau tidak membungkuk, maka kita akan terbentur. Kita harus benar-benar memperbaikinya sehingga kita dapat melewatinya. Kalau tidak, akan terus-menerus ketika kita lewat nanti. Begitu juga dengan misalnya kita jalan, melewati terhalangi oleh batang pohon di depan jalan, kita melangkainya atau menyingkirkannya. Itu adalah sebuah pilihan daya kreatif. Di mana di sini daya kreatif tidak berfokus pada apa yang kita lewati, tapi daya kreatif bisa juga dilihat dari sisi sebuah karya kita, apa yang kita miliki dan tidak dimiliki orang lain. Itu adalah sebagai creative power dalam individu kita. Mari kita lanjut ke perkembangan abnormal, description. Faktor yang mendasari semua jenis ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri adalah minat sosial yang tidak berkembang. Seorang neurotik cenderung untuk menetapkan tujuan yang terlalu tinggi, hidup dalam dunia sendiri, dan mempunyai gaya hidup yang kaku dan dogmatis. Manusia mengalami kegagalan dalam hidupnya karena mereka terlalu memperhatikan diri mereka sendiri dan kurang memperhatikan orang lain. Seperti apa kecenderungan untuk melindungi? Itu ada 3 hal akibatnya. Membuat alasan, agresi, dan penarikan diri. Yang pertama, membuat alasan excuses, yang sering diekspresikan dalam bentuk ya, tetapi, atau yes, but. Pernyataan jika saja adalah bentuk alasan yang sama, seperti ya, tapi yang diekspresikan dengan cara lain. Contohnya, jika saja suami saya lebih mendukung, maka saya akan lebih cepat berkembang dalam pekerjaan saya. Jika saya tidak memiliki kekurangan fisik ini, maka saya bisa bersaing dalam pekerjaan. Alasan-alasan ini melindungi rasa harga diri lemah, namun dibesar-besarkan secara artifisial dan mengoci orang untuk yang percaya bahwa mereka lebih superior daripada yang sesungguhnya. Yang kedua adalah agresi atau aggression. Untuk melindungi superioritas diri yang berlebihan, yaitu untuk melindungi harga diri yang rapuh. Melalui agresi bisa berbentuk depresiasi, dakwaan, atau mendakwa diri sendiri. Seperti apa depresiasi atau depreciation ini? Adalah kecenderungan untuk menilai rendah pencapaian orang lain dan meninggikan penilaian terhadap diri sendiri. Misal, kalau kamu teliti, maka kamu akan melihat bahwa usaha keras untuk menghindari pekerjaan atau maksud di belakang perilaku depresiasi semacam itu adalah untuk merendahkan orang lain sehingga orang yang berbicara itu akan ditempatkan dengan lebih. Dakwaan accusation adalah kecenderungan menyalahkan orang lain untuk kegagalan seorang dan untuk membalas dendam demi melindungi harga dirinya yang lemah. Misalnya, saya ingin menjadi seorang seniman, tetapi orang tua memaksa saya untuk masuk sekolah kedokteran. Sekarang saya memiliki pekerjaan yang membuat saya menderita. Ini adalah melindungi diri sendiri dan memberikan alasan bahwa bahwa orang tuanya lah yang memaksanya menjadi seorang dokter. Padahal keinginan saya seniman. Jadi seperti inilah. Dia gagal sekolah kedokteran. Namun karena dia tidak mau dirinya salah atau melindungi dirinya dari ini semua, dia menyalahkan bahwa orang tuanya lah yang memaksakan. Sehingga inilah yang namanya bentuk melindungi diri. Lalu kita lanjut mendakwa diri sendiri atau self-dakwah, ditandai dengan menyiksa diri sendiri dan memenuhi diri sendiri dengan perasaan bersalah. Misalnya, saya merasa tertekan karena saya tidak berlaku baik pada nenek saya ketika dia masih hidup. Sekarang sudah terlambat. Ini hampir mirip dengan agresi. Bedanya, kalau agresi menyalahkan orang lain sehingga dia benar terhadap orang lain. Tetapi ini, kalau mendakwa diri sendiri, dia mengatakan dirinya bersalah sehingga menimbulkan penderitaan orang lain.
Kita beralih ke menarik diri. 4 cara perlindungan dalam menarik diri. Yang pertama, bergerak mundur, moving backward, adalah kecenderungan untuk melindungi tujuan superioritas fiksional seseorang dengan secara psikologis kembali pada periode kehidupan yang lebih aman. Ini berkaitan dengan juga pertahanan diri seperti Freud, agresi, mempertahankan diri. Dalam mempertahankan diri, bergerak mundur adalah untuk memperoleh simpati. Dan yang kedua, berdiam diri atau standing still adalah kecenderungan menarik diri. Ini mirip dengan bergerak mundur, tetapi secara umum tidak terlalu parah. Berdiam diri maksudnya di sini adalah kayak istilahnya tidak mau mengambil risiko. Contohnya saja, anak yang tidak ikut menyeleksi atau masuk dalam sekolah, dia tidak akan mengalami penolakan pendaftaran sekolah. Itulah sebagai contoh berdiam diri atau tidak mau mengambil risiko. Atau misalnya kalau dalam organisasi juga, dia tidak mau masuk ke dalam organisasi untuk menghindari ketika ada nanti suatu masalah dalam organisasi itu atau bagaimana, sehingga dia tidak mengalami yang namanya masalah dalam organisasi tersebut. Dan ketiga adalah keraguan-raguan atau hesitating. Ada orang yang ragu-ragu atau bimbang ketika dihadapkan dengan masalah yang sulit. Keraguan-raguan di sini adalah seperti contoh, pekerjaan yang sudah dimulai, lalu dihancurkan, pekerjaan yang tidak selesai, ditinggalkan. Inilah adalah bentuk keraguan-raguan, sehingga dia meninggalkan pekerjaan tersebut. Keempat, membangun atau penghalang, contraction objectless. Mampu mengatasi masalah, melindungi harga diri dan wibawa. Jika gagal, selalu bisa mencari alasan. Membangun penghalang atau contraction abstract ini, kecenderungan melindungi diri ditemukan hampir setiap orang. Kecenderungan melindungi diri adalah hal yang merusak diri, karena bentuk tujuan kepentingan diri sendiri dan superioritas pribadi. Sebenarnya menghalangi untuk memperoleh harga diri yang sebenarnya. Inilah tadi bahwa menarik diri ini adalah tidak bermanfaat untuk diri sendiri atau bisa menghalangi bagi diri sendiri. Baiklah, untuk sekian hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang salah, kami mohon maaf karena kami tidak luput dari kesalahan. Jika Anda mau berpendapat atau bertanya atau berkomentar, silakan. Kami bersedia mendengar dan menerimanya. Sekian, terima kasih dari kelompok 2 hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.